Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Dresti Pinastika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Puji Riswati, dan juga saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Hengki Firmansyah. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bu Puji, Pak Hengki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Pak Hengki. Nah, saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan juga akan didampingi oleh Ibu Puji Riswati. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Hengki terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Hengki di dalam kelas ya Pak ya. Tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Hengki lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Hengki selama jalannya kegiatan observasi pembelajaran yang telah berlangsung tadi Pak Hengki? Untuk pembelajaran tadi, karena saya belum terbiasa ya Bu, awalnya itu sedikit tegang. Tegang ya Pak ya? Karena belum terbiasa, namun setelah berjalan beberapa waktu, alhamdulillah dapat berjalan lancar. Ya, alhamdulillah ya Pak Hengki. Pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Pak Hengki. Nah, bisa diceritakan kembali Pak Hengki pada area pengembangan yang Pak Hengki lakukan di dalam kelas, mungkin langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Pak Hengki lakukan selama pembelajaran di dalam kelas? Untuk tahapannya, sebelumnya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Perangkat pembelajaran ya Pak. Dan untuk area pengembangannya itu ada dua. Itu yang pertama itu area pengetahuan, kemudian yang kedua area keterampilan. Area pengetahuan. Untuk area pengetahuan itu siswa dapat menentukan bagian-bagian dari bunga dengan tepat. Kemudian untuk area keterampilan itu siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya itu tentang bagian-bagian bunga dengan baik dan lancar. Demikian Bu. Baik. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak Hengki. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Hengki sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau menurut Pak Hengki bagaimana? Menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik dan pembelajarannya sudah menyenangkan, tapi ada beberapa atau ada kekurangannya Bu, sedikit kekurangan. Ada sedikit kekurangan. Tapi tadi memang saya melihat sendiri ya pembelajaran di dalam kelas itu anak-anak itu sangat antusias dalam belajar. Anak-anak itu merasa senang dalam belajar ya Pak ya. Namun memang terlihat masih ada beberapa siswa yang belum bisa aktif ya Pak Hengki ya. Baik. Jadi menurut Pak Hengki sendiri dari tadi ada siswa yang kurang aktif tadi ya. Mungkin kendala-kendala apa sih yang Pak Hengki hadapi saat melakukan proses pembelajaran Pak sehingga siswa kok tidak aktif? Untuk hambatan atau kendala yang saya hadapi itu mungkin dialami oleh guru-guru yang lain, karena siswa itu di dalam kelas ada yang tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran. Ya Pak Hengki. Jadi tadi karena masih ada siswa yang kurang aktif, tapi menurut Pak Hengki sendiri, mengapa kira-kira hal itu bisa terjadi itu karena apa ya Pak Hengki? Setelah saya refleksi itu menurut saya Bu, untuk pembagian kelompoknya mungkin belum mengakomodir gaya belajarnya mereka. Mungkin ada yang gaya belajarnya yang
audio, ada yang audiovisual, kemudian ada yang kinestetik, sehingga mereka itu belum tercover semua. Oke. Sehingga anak-anaknya ada yang kurang aktif karena gaya belajarnya mungkin belum sesuai dengan mereka. Sesuai, ya Pak ya, betul ya, karena di dalam kelas pasti anak-anak itu beragam ya Pak ya, gaya belajar mereka nih. Kalau menurut Pak Hengki, rencana ke depan Pak Hengki itu seperti apa Pak Hengki untuk proses pembelajarannya? Saya nanti akan menanyakan terlebih dahulu atau diskusi dengan siswa nanti pembelajaran apa yang sesuai dengan mereka, sehingga nanti pembelajarannya bisa sesuai dengan gaya belajarnya siswa atau mereka. Ya baik. Itu rencana Pak Hengki ke depan ya Pak Hengki ya. Nanti saat pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, karena siswa kan diferensiasi ya Pak ya. Gaya belajarnya itu ada yang auditori ya, kemudian yang kinestetik, ada yang visual. Nah, supaya anak-anak lebih nyaman ya Pak Hengki dalam belajar. Ya baik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Pak Hengki rencanakan dapat terrealisasi ya Pak Hengki, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa gitu ya Pak Hengki. Dan harapannya siswa bisa aktif semua ya Pak Hengki dalam pembelajaran. Nah Pak Hengki, saya akan tunggu nih cerita-cerita Pak Hengki selanjutnya. Semoga rencana ke depan ini bisa terrealisasi ya Pak Hengki. Nah, kira-kira kapan nih Pak Hengki akan melakukan perubahan dengan rencana yang tadi sudah Pak Hengki sampaikan? Untuk waktunya tepatnya belum Bu, tapi insya Allah segera atau secepatnya saya akan melakukan perubahan. Iya, sekarang ini sudah mau akhir semester 1 ya Pak ya, berarti kira-kira kapan nih Pak Hengki? Nanti untuk persiapan mungkin awal semester 2. Awal semester ya Pak, karena ini sudah akhir semester, mau rapotan gitu nih Pak. Baik Pak Hengki, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini secepatnya bisa terrealisasikan ya Pak. Nah Pak Hengki, strategi apa yang akan Pak Hengki lakukan supaya rencana Pak Hengki tadi itu dapat terlaksana dengan baik Pak Hengki? Untuk strategi yang nanti akan saya lakukan itu yang pertama saya akan berdiskusi dengan siswa terkait dengan nanti pembelajarannya bagaimana. Nanti saya juga memperhitungkan gaya belajar mereka, mungkin ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi nanti pembelajarannya saya berusaha untuk mengakomodir semua gaya belajar mereka, tapi tidak semuanya hari itu. Mungkin hari ini bisa saya ke gaya belajar yang audio, nanti besoknya ke yang kinestetik gitu. Kemudian yang kedua, saya juga akan memperhatikan media yang digunakan. Mungkin sebelum pembelajarannya saya akan menyediakan atau mencari media yang lebih dari pembelajaran yang kemarin. Mungkin kalau misalkan di sekolah mungkin belum ada, mungkin saya bisa berdiskusi dengan sekolah mungkin supaya menyediakan media yang bisa membantu pembelajaran atau menunjang pembelajaran di kelas saya. Itu untuk strateginya. Baik Pak Hengki, kemudian kalau terkait dengan kebutuhan anak-anak sendiri nih Pak, mungkin kalau tadi ada yang gaya belajarnya bermacam-macam nih Pak ya. Kalau anak sendiri, apakah ada siswa yang harus khusus ditangani gitu Pak Hengki di kelasnya Pak Hengki? Kebetulan di kelas saya itu ada ya anak yang pendengarannya itu kurang Bu. Itu mungkin ada kelainan di telinganya, dan ketika pembelajarannya bersifat audio itu anak itu kurang menangkap dalam pembelajaran. Nah nanti kedepannya saya berencana akan menjalin diskusi dengan orang tua anak tersebut. Nanti saya akan memanggil
dan nanti akan mencari solusinya supaya anak tersebut itu bisa belajar dengan kondisi yang tidak ada kekurangan. Mungkin kalau pendengarannya sudah baik, mungkin kedepannya pembelajarannya atau anak tersebut akan belajar dengan baik dan bisa menangkap pembelajaran dengan lancar. Iya Pak Hengki. Jadi memang ada hal-hal yang tetap harus kita komunikasikan kepada orang tua ya Pak ya, demi kelancaran pembelajaran itu ya. Selain itu saya juga akan kolaborasi dengan guru sejawat atau guru yang lebih pengalamannya lebih, mungkin untuk menambah saya dalam menangani masalah tersebut. Iya, memang diperlukan kolaborasi ya Pak ya di sekolah, nanti bersama dengan guru-guru saling bersinergi. Nanti istilahnya setelah selesai kegiatan pembelajaran mungkin bisa melakukan refleksi ya Pak, didampingi dengan teman-teman guru nanti iya bisa saling berkolaborasi. Kalau terkait dengan media pembelajaran, materinya bunga itu bisa langsung konkret ke bunga asli. Tetapi kalau misalkan nanti materinya berupa seperti kayak tata surya, nanti kan tidak mungkin saya suruh anak ke langit. Nanti saya kalau di sekolah kebetulan tidak ada, nanti saya bisa meminta dari dana bos atau dari pihak sekolah supaya menyediakan media yang sesuai dengan pembelajaran tata surya. Terima kasih Pak Hengki, wah sudah lengkap sekali, ini luar biasa strategi-strategi yang tadi sudah direncanakan oleh Pak Hengki. Semoga semuanya nanti bisa terrealisasi ya Pak Hengki dan berjalan dengan lancar. Nanti pada akhirnya pembelajaran pun bisa menciptakan student well-being, siswa bisa senang dalam belajar, pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Terima kasih Pak Hengki untuk waktunya. Dan baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Puji Riswati. Beliau adalah pengajar praktik saya. Bu Puji akan memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi ya Bu Puji. Monggo Bu Puji. Terima kasih Bu Desti, Pak Hengki. Menarik ya tadi diskusinya, saling merefleksi bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan ya. Yang ingin saya tanyakan saat tadi awal ya rangkaian prosesnya kan Pak Hengki menyusun perangkat pembelajaran. Nah, kira-kira dalam perangkat pembelajaran itu ada unsur-unsur yang seharusnya itu dimunculkan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin positif, kemudian diferensiasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah KSE. Yang ingin saya tanyakan, ya, kemampuan sosial emosional. Yang ingin saya tanyakan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran tersebut, apakah 3 unsur tersebut sudah masuk dalam perangkat pembelajaran yang Pak Hengki susun? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Sudah lengkap, saya lihat RPP Pak. Iya, RPP dari karena dibantu oleh Kementerian Tinggi. Iya. Untuk sebelumnya Pak Hengki sudah pernah melaksanakan dengan 3 aspek yang terintegrasi tersebut. Belum Pak. Oh, ini hal yang baru ya. Dan bagaimana ini yang Pak Hengki rasakan terkait dengan pengimplementasian 3 aspek tersebut dalam pembelajaran? Ya, alhamdulillah dengan adanya 3 itu anak itu lebih di kelas lebih menyenangkan, lebih aktif dan lebih tidak ramai gitu. Karena kan ada unsur emosi, misalkan dari rumah sedang marah, nanti kan kalau di sekolah sudah diberikan arahan ya tidak marah, kan nanti pembelajaran lebih lancar atau lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Karena bagaimanapun juga proses pembelajaran tidak lepas dari apa yang kita rasakan. Kalau suasana hatinya nyaman, belajar juga pasti lebih mudah ya Pak ya. Itu yang mungkin dulu tidak sering kita terlewat. Jadi kita menuntut anak harus seperti ini. Namun
kita tidak memikirkan apa yang anak rasakan, kondisi anak. Belum siap Ya, jadi dengan adanya sosial emosional ini tadi kan anak-anak diberikan kesiapan untuk belajar. Iya. Menarik ya. Jadi ada perubahan menarik yang Pak Hengki rasakan dalam pembelajaran tadi. Alhamdulillah ada itunya, ada perubahannya lebih apa? Sayanya juga lebih ketika memberikan pembelajaran lebih semangat, lebih apa namanya, tidak seperti sebelumnya gitu. Lebih apa ya bahasanya, enjoy ya Pak Enjoy, ya. tinggi, menikmati Bu. Ya, Tinggi. ada respon Ada, anak yang okay. bersemangat, Okay. kemudian ada materi kegiatan yang beragam Okay. terkait diferensiasi tersebut kan. Dan saya sebenarnya tertarik juga waktu Pak Hengki menyampaikan tentang anak yang ada sebagian yang belum bisa mengikuti gitu ya. Alasannya ya mungkin karena kegiatannya belum mengakomodir semua kepentingan anak ya, dan itu akan jadi refleksi bermakna ketika ditindaklanjuti ke depannya kan, seperti itu ya Pak Hengki. Semoga apa yang Pak Hengki laksanakan tadi dengan pendampingan BUGES ini akan membawa pengaruh yang signifikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bapak ya. Pak Hengki, saya tertarik sekali dengan tadi pernyataan Pak Hengki terkait dengan pelibatan anak dalam penyusunan materi pembelajaran. Apa yang melatar belakangi Bapak berencana melaksanakan itu untuk strategi ke depannya? Untuk faktor yang saya menerapkan seperti itu karena kalau kita berdiskusi dulu dengan anak, nanti pembelajarannya itu mereka akan antusias. Kemudian pembelajarannya mereka juga akan dengan senang hati atau dengan semangat untuk menerima pembelajaran tersebut. Jadi ketika saya menjelaskan atau ketika saya mengajak siswa untuk berdiskusi, mereka akan dengan sendirinya mereka akan melakukan dengan lebih semangat, tidak karena terpaksa. Oh iya, menarik ya Pak ya. Itu bisa mengakomodir anak-anak tadi yang kurang bersemangat tadi ya, yang positif ini ya, menarik ya guys ya. Semoga apa yang sudah Pak Hengki rencanakan tadi ya terkait strategi dan lain sebagainya bisa dieksekusi dengan baik ya, dan kedepannya kegiatan pembelajaran semakin maksimal. Anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kita harapkan. Matur nuwun. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Inilah tadi percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan, beserta dengan Bapak Hengki Firmansyah, guru kelas 6 dari SD Kandang Panjang 1 Kota Pekalongan, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Puji Rizwati. Terima kasih, sampai jumpa kembali, tetap semangat, salam guru penggerak.